Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa pondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berjumpa lagi, bermuajah, bertatap muka, bertaut hati, bersilaturahim meskipun melalui channel YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan ilmu kita yang bermanfaat dunia dan akhirat untuk diri kita dan orang lain. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Al-Irbiyah dan Al-Hunafa yang saya hormati, mari kita lanjutkan bahasan kita tentang wujud konkret terbebas dari neraka. Jadi kita ini dalam menjalani hidup ini, kita harus berusaha keras, jangan sampai kita melakukan dosa besar. Karena salah satu sebab orang masuk neraka itu disebabkan karena melakukan dosa besar dan belum sempat ditobati. Oleh karena itu, ayat yang saya baca tadi adalah surat Luqman, surat 31, ayatnya 13. Itu Luqman berpesan kepada anaknya, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, wahai belahan jiwaku, wahai anak yang paling kusayang, la tusyrik billah, janganlah engkau mensekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim, karena syirik itu adalah dosa atau kezaliman yang sangat besar. Jadi Luqman itu menasihati anaknya jangan sampai syirik, karena syirik itu adalah dosa yang besar yang menyebabkan kita masuk neraka kalau belum sempat tobat sudah meninggal. Tapi kalau sudah sempat tobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia terbebas dari neraka juga. Karena apa? Penyebab orang masuk neraka itu dua saja. Yang pertama, meninggalkan perintah. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita tinggalkan. Atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita lakukan. Nah, dua itulah yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Jadi yang pertama adalah meninggalkan perintah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dikerjakan, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu malah dilanggar. Nah, dua penyebab itulah yang menyebabkan orang tergelincir masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya.
Hadirin jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Di sesi pertama tadi kita sudah bahas penyebab orang masuk neraka itu adalah dosa kepada Allah. Dan dosa kepada Allah itu ada dua. Yang pertama, kita meninggalkan perintahnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan, kita tidak kerjakan. Contoh misalnya, sholat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak kerjakan. Kita tinggalkan itu. Bahkan kita tidak meyakini bahwa perintah sholat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau pas bulan Ramadan kita tidak meyakini bahwa puasa itu adalah siam itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak kerjakan. Padahal itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Kita tidak kerjakan, kita tinggalkan. Nah, itulah dosa besar yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Yang kedua, dosa kepada Allah itu adalah melanggar perintahnya. Apa yang dilanggar? Allah memerintahkan kita atau melarang kita menjauhi minuman keras, menjauhi zina, menjauhi narkoba. Itu semuanya adalah larangan yang diberikan kepada kita agar kita mengetahui dan kita tidak mengerjakannya. Kita meninggalkan larangan itu, jangan sampai kita mengerjakannya. Tapi dasar memang manusia ini adalah bandel. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dia kerjakan. Dilarang minum minuman keras, malah dilegalkan. Dilarang minum keras, malah diminum. Padahal harganya mahal, tapi dia berusaha untuk minumnya. Nah, padahal itu dosa besar. Minuman keras, zina, membunuh, itu semua dosa-dosa besar. Tapi dikerjakan oleh manusia, dan itulah yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Kalau dia tidak sempat tobat sampai dia wafat. Itu. Jadi apa yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka? Karena dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama karena meninggalkan perintahnya. Yang kedua, karena melanggar larangannya. Itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa ini kalau sudah sebelum dia wafat, dia sudah tobati, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tobat, dan dia tidak akan melakukan itu lagi, dan dia berusaha untuk meninggalkan perbuatan dosa itu, dan dia betul-betul mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dan tobatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia wafat, maka dia bisa jadi terbebas dari neraka. Itu karena dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada dosa lain yang tidak mudah untuk ditobati, yaitu dosa kepada sesama manusia. Nah, dosa kepada sesama manusia inilah yang menyebabkan sebagian besar manusia masuk dalam neraka karena dosa sesama manusia. Karena sulit untuk minta maaf kepada manusia, itu lebih sulit daripada minta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat manusia itu adalah sombong atau kikir hati. Kalau ada saudaranya yang bersalah, kemudian dia minta maaf kepada orang yang disalahi tadi, maka kalau orang yang disalahi tadi tidak memaafkan, maka dosa itu Allah tidak akan mengampuni pula. Allah tidak akan memaafkan kalau orang itu tidak memaafkan kita. Kecuali kita sudah betul-betul minta maaf kepada orang itu, dan kemudian orang itu tidak mau juga memaafkan,
bisa jadi itu masalah itu diambil alih oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimaafkan. Tapi itu jenjangnya lebih jauh, lebih mudah kita bertobat atau mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita minta maaf kepada sesama manusia. Karena manusia itu masih ada sifat sombongnya atau sifat syuh tadi, kikir hati. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbiah dan Abu Nafa yang saya hormati. Jadi penyebab manusia masuk ke dalam neraka itu satu, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita dosa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka? Yang pertama, dosa karena kita tidak mengerjakan perintahnya. Misalnya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sholat, tapi kita tidak sholat. Atau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berpuasa di bulan Ramadan, tapi tanpa udzur syar'i kita tinggalkan puasa Ramadan itu, tidak kita kerjakan. Nah, itu yang menyebabkan kita masuk ke neraka karena kita meninggalkan perintahnya. Perintahnya yang harusnya kita kerjakan tapi kita tinggalkan. Nah, penyebab berikutnya adalah dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita melanggar larangannya. Allah telah melarang kita untuk berbuat zina, untuk syirik, untuk minum minuman keras, untuk membunuh. Itu semua dosa-dosa besar yang harusnya tidak kita kerjakan. Justru itu malah kita kerjakan. Jadi berarti kita melanggar perintah Allah. Nah, karena kita telah melanggar perintah Allah, maka bisa jadi itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Jika dosa besar kepada Allah itu karena kita tidak mengerjakan perintahnya atau kita melanggar larangannya, tidak kita tobati atau belum sempat kita tobati, keburu kita wafat, keburu kita meninggal. Nah, itu bisa jadi menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Nah, dosa berikutnya yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, bahkan yang banyak manusia masuk ke dalam neraka karena manusia itu dosa sesama manusia. Dosa kita kepada orang lain itu menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Karena kita berinteraksi sama orang-orang lain, bisa jadi kita mengkhianati amanatnya atau dosa-dosa lain yang kita lakukan terhadap manusia lain. Kita curangi dalam dagang misalnya, atau kita curang dalam ukuran, atau kita hal-hal yang dilarang oleh agama, kemudian kita praktekkan kepada manusia lain untuk agar kita mendapat keuntungan dengan cara yang tidak baik, maka itu membuat kita berdosa dan bisa jadi kita dosa itu bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Karena itu Allah telah berpesan di dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfusakum, pelihara diri kalian, pelihara dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari api neraka. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memelihara diri kita dan keluarga kita jangan sampai melakukan dosa yang mengakibatkan kita masuk ke dalam neraka. Karena apa? Waquduhan nasu wal hijarah. Karena neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Itu, jadi kita harus berusaha keras agar jangan sampai diri kita dan keluarga kita masuk ke dalam neraka, karena bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun sadid. Sedangkan penjaganya adalah para malaikat yang bengis dan keras, sadis. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam neraka itu. Di ayat lain di surat 7 ayat 41 kata Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat itu, lahu min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawas.
Di neraka jahanam itu Allah akan berikan tikar, tapi tikarnya dari api neraka. Dan Allah akan berikan selimut, tapi selimutnya dari api neraka. Kalau begitu angus dong. Ya pasti angus kan. Jangankan di api neraka, kita kesundut rokok sedikit aja itu udah kulit kita luka. Nah, apalagi itu di neraka. Yang kita diselimuti oleh api neraka, dikasih tikar dari api neraka, ya pasti hangus. Tapi kata Allah Pak di surat 4 ayat 56, ayat itu Allah sebutkan kalau kulit kita hangus diganti dengan kulit yang baru, hangus lagi diganti lagi dengan kulit yang baru. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika kulitnya hangus, kami akan ganti dengan kulit yang baru. Hangus lagi, kami ganti lagi. Supaya apa? Liyadzukul azab. Supaya orang tersebut yang telah berdosa itu supaya merasakan bahwa siksa Allah itu amat pedih. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka sekejap pun. Oleh karena itu, jangan sampai kita meninggalkan perintah Allah, dan jangan sampai kita melanggar larangan Allah. Itu yang harus kita camkan. Dan juga hubungan kita sesama manusia harus kita jalani dengan cara yang baik, dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu agar kita selamat dunia dan akhirat. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbiyah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Kalau tadi di surat At-Tahrim ayat 6 itu tadi, Allah memperingatkan kita jangan sampai kita berbuat dosa, baik itu untuk diri kita sendiri maupun keluarga kita. Jangan sampai berbuat dosa, Allah ancam dengan neraka. Itu Allah peringatkan jauh sebelumnya kita melakukan dosa. Telah Allah peringatkan jangan coba-coba melakukan dosa itu, karena nanti kamu akan alami di neraka itu siksanya amat pedih. Tidak ada orang yang sanggup tinggal di neraka itu. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu di surat At-Tahrim ayat 6. Nah, di ayat 8-nya, kalau kita sudah berbuat dosa kepada Allah atau kepada sesama manusia, maka Allah kasih tahu apa ayat yang Allah sebutkan di situ. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertobatlah kalian, taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya. Jadi itu Allah sudah, kalau kita sudah berbuat dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Hendaklah kita bertobat kepada Allah dengan semurni-murninya. Bagaimana caranya? Kita harus sadari bahwa kita telah melakukan dosa. Padahal kita melakukan dosa itu, kita masih menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan dosa itu, katakanlah kita zina misalnya gitu, kita mabuk, itu kita dalam keadaan punya napas, kita masih bernapas, napasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah perintahkan agar nikmat yang Allah berikan itu, termasuk napas itu, kita gunakan untuk berbuat baik, untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita gunakan untuk maksiat. Jadi kita maksiat itu memakai atau menggunakan nikmat Allah. Ya, antara lain itu nikmat umur, nikmat sehat, itu bukan kita gunakan untuk berbuat baik, malah kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita menggunakan nikmat yang Allah berikan ini kita pakai untuk maksiat. Itu harus kita sadari. Begitu kita berbuat maksiat, nah ini berarti kita telah melanggar larangan Allah. Jadi kita harus sadar dulu bahwa kita ini telah berbuat dosa gitu. Nah, setelah itu baru kita insafi, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan semurni-murninya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita setelah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kita istighfar
dengan taubat-taubatan nasuha. Kemudian yang ketiga, kita berazam kepada Allah Subhanahu wa taala, kita niat yang kuat, kita tidak akan mengulangi kesalahan atau dosa tersebut. Itu. Dan kemudian setelah kita berazam kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak akan mengulanginya lagi, kita harus ikuti dengan apa? Yang keempat, yaitu dengan cara meninggalkan tempat dosa itu atau tempat kita berbuat maksiat itu. Kemudian yang kelima, kita banyakkan dengan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Innal hasanati yudhibus sayyiat. Karena kebaikan itu dia berfungsi di samping mendapatkan pahala, dia juga berfungsi menghapuskan dosa. Jadi dosa-dosa kecil, misalnya kita sesudah subuh kita jalan kerja, kemudian kita melihat orang yang berpakaian tidak senonoh, kemudian kita memperhatikan juga, itu kan berarti dosa. Nah itu begitu kita salat zuhur, dosa itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa-dosa besar tadi, ya itu harusnya kita dengan taubat. Nah itu jangan sampai kita wafat dengan membawa dosa besar. Nauzubillah min dzalik. Gitu. Itu prinsipnya, supaya kita wafat dalam keadaan husnul khotimah gitu. Nah itu harus kita camkan betul. Jangan sampai kita wafat dengan membawa dosa besar. Apalagi wafat tidak bisa menyebut nama Allah. Makanya orang yang sedang menunggu orang yang sakit, jangan diajak ngomong orang yang sakit itu, apalagi udah menjelang koma gitu ya. Nah tuntunlah dengan kalimat thayyibah. Kata Nabi apa? Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tuntunlah orang yang sedang sakarat maut itu dengan ucapan la ilaha illallah. Kalau dia misalnya kita tuntun, saudaraku, ya bapakku, ya ibuku, ikuti aku, la ilaha illallah gitu. Kemudian si sakit itu mengikuti ucapan kita. Nah itu kemudian setelah mengikuti ucapan kita, kemudian dia minta air. Nah tolong ambilkan bapak air. Nah, terus kita ambilkan air, dia minum. Nah setelah dia minum, karena dia sudah mengucapkan ucapan yang lain, maka kita tuntun lagi dengan ucapan la ilaha illallah, agar keluarga kita atau bapak kita atau ibu kita yang sedang sakit itu, dia mengembuskan nafas yang terakhir dengan ucapan la ilaha illallah, supaya kalau ucapan yang terakhir itu la ilaha illallah, dia bisa jadi masuk surga. Itu harapan kita kalau kita sedang nunggu orang yang sakit. Apalagi orang yang sakit itu adalah orang yang kita cintai. Jangan sampai terlena. Jadi bukan sekedar nunggu itu terus kita temenin di situ, kita cuma tidur aja, atau kita melayani makan minumnya saja, tapi kita harus tuntun dengan ucapan itu yang paling penting. Karena di saat sakarat maut itu setan melipat gandakan godaannya. Jangan sampai orang ini yang sedang sakarat maut ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalau dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka setan itu merasa gagal dalam menggoda manusia itu. Makanya dia itu salah satu setan melipat gandakan godaannya adalah ketika orang sakarat maut. Jadi kalau kita nunggu orang yang sakarat maut, baik itu bapak kita atau ibu kita, maka jangan lupa selalu bisikkan di telinganya dengan ucapan la ilaha illallah. Itu karena Nabi sudah memesankan kepada kita, kalau orang yang meninggal dia ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk neraka, masuk surga. Itulah harapan kita, supaya orang yang sakit itu bisa masuk surga. Karena ucapan la ilaha illallah itu, maka kita harus ngiangkan terus, harus kita bisikkan terus di dalam telinganya, agar ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya dan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada yang salah itu datangnya dari pribadi saya, dan kalau ada yang
benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.